Shalom teman-teman, apa kabar kalian? Pasti liburan kalian menyenangkan, bukan? Nah, hari ini temanya aku rindu melayani. Walaupun kita sedang berlibur, tapi kita tetap harus beribadah. Nah, jangan lupa jangan sambil makan, tiduran, atau main sendiri. Yuk kita memulai ibadah ini dengan berdoa. Tuhan Yesus berkati. Hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami supaya bisa fokus untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku berdoa Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, saatnya kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami minta kalian siapkan hatimu, biar Roh Kudus sendiri akan hadir dalam ibadah saat ini. Dalam hatimu, Roh Kudus akan membimbing engkau, memberikan hikmat, pewahyuan untuk mengerjakan firman Tuhan. Karena hidup ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan beri untuk kita semua. Oleh karena kesempatan itulah kita datang dan kita pakai untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh.
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari sebentar kami bersyukur, oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Adik-adik kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oh, katakan haleluya. Oh, terima kasih. Haleluya. Ramaya raya ramaya raya. Haleluya. Kami bersyukur untuk hidup yang Kau beri. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Untuk itu kami yang indah Tuhan, kami bersyukur. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami mau belajar untuk lebih bersungguh-sungguh lagi melayani Engkau. Oleh karena hidup yang Tuhan berikan pada kami rindu Tuhan untuk melayani Engkau. Biarlah hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Engkau pakai hidup kami untuk melayani Engkau, untuk memuliakan Engkau, untuk menyembah Engkau. Sejak kami kecil hingga besar nanti, kami boleh taat dan setia. Pimpin kami semua Tuhan. Saat ini, waktu ini, kami mau duduk diam mendengarkan firman. Ajar kami Tuhan untuk tenang, untuk membuka hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja, sehingga kami boleh menjadi terang dan garam dunia. Kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan setia, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Siapa di sini yang kira-kira senang kalau hari Minggu bisa lambaikan tangan, goyangkan jarinya? Ya, senang ya kalau hari Minggu ya kita bisa bertemu lagi ya secara online ya. Nah, adik-adik masih ingat gak? Bulan lalu kita belajar mengenai apa sih? Masih ingat? Yaitu peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yaitu terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama, poinnya apa? Roh Kudus yang memampukan kita hidup dalam kebenaran. Yang kedua, Roh Kudus yang mengajarkan kita segala sesuatu. Yang ketiga, Roh Kudus sebagai penolong yang setia. Yang keempat,
Roh Kudus yang memberikan kita keberanian. Nah, setelah hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kira-kira dampaknya nih apa sih dalam kehidupan kita, dalam kehidupan adik-adik? Dampaknya adalah yang paling nyata adalah kita mempunyai kerinduan untuk melayani. Nah, melayani itu bukan hanya di gereja loh, tapi bisa melayani itu di mana? Di rumah. Di mana lagi? Di sekolah. Contohnya, Kak Ferry gimana kalau melayani di rumah? Contohnya yang paling gampang adalah misalnya adik-adik makan nih. Setelah habis makan, kira-kira ngapain? Biasa ditaruh aja gitu piringnya, biar mbaknya atau mamanya yang membereskannya. Nah, bukan. Nah, kita bisa melayani seperti apa? Kita bisa membantu orang tua kita untuk cuci piring sendiri, belajar cuci piring sendiri. Nah, terus belajar apa lagi? Kita bisa apa lagi melayani di rumah? Misalnya kita membantu orang tua kita untuk apa? Untuk nyapu, ya kan? Untuk nyapu. Untuk apa lagi? Misalnya contohnya kita bisa membantu masak misalnya. Oh, Kak Ferry, saya bisa masak loh. Waduh, pasti senang. Masak apa? Masak telur goreng. Oh ya, telur mata sapi. Nah, bisa bikin kayak gitu. Nah, itu kan contohnya kita dalam melayani di rumah. Nah, bisa juga kalau kita misalnya melayani di sekolah gimana? Kita misalnya di sekolah adalah kita membantu guru untuk membersihkan papan tulis misalnya. Atau teman kita nggak ngerti nih pelajaran yang sedang diberikan oleh gurunya. Kita bisa, tuh ada teman kita misalnya, aku nggak ngerti nih, bisa tolong bantu aku nggak untuk ajarin. Nah, kita melayani, oh iya sih saya bantu. Nih, apa yang kamu tidak ngerti, ajarin temennya. Nah, itu adalah contohnya kita membantu melayani di sekolah. Nah, terus gimana lagi? Misalnya di gereja juga nih, kita bisa punya kerinduan untuk melayani. Gimana caranya? Misalnya, kan kalau sekarang kan kalau di gereja kan sekarang lagi online ya, ada online, ada onsite. Misalnya kalau yang online, aku nih punya suara lumayan nih, aku kepengen juga deh. Bilang, misalnya, aku kepengen ikutan nyanyi, bisa nyanyi memuji Tuhan, nanti direkam gitu ya. Terus misalnya kalau lagi onsite, misalnya bisa membantu, misalnya lagi beres-beresin di tempat ibadah, ada misalnya ada botol aqua, misalnya ada di lantai, dimasukin tempat sampah, bisa seperti itu. Jadi melayani itu luas sekali. Nah, hari ini pada bulan ini kita akan ada tema yaitu tentang pelayan cilik. Nah, itu adalah tema kita bulan ini nih. Nah, bagaimana kita menjadi pelayan cilik yang baik, yang pelayan Kristus yang baik. Nah, kira-kira apa aja sih? Nah, yang pertama, kita memiliki kerinduan melayani. Bukan sembarang melayani, tapi melayani dari hati. Yang kedua, kita bisa memiliki motivasi yang benar. Yang ketiga, kita melayani sesuai dengan karunia dan talenta, ya. Yang keempat, kita setia dan rendah hati. Dan yang kelima, kita semangat dalam melayani. Nah, pada minggu ini Kak Ferry akan menjelaskan yang pertama, yaitu memiliki kerinduan melayani. Bukan sekedar melayani, tapi melayani dari hati. Ayo katakan sama-sama, melayani dari mana? Dari hati. Ya. Kita buka ya, Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Ya, nih Kak Ferry bacain ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahabatku, ini aku, utuslah aku. Nah, ini adalah Nabi Yesaya nih ditanya, waduh, siapa nih yang kira-kira mau melayani Tuhan? Nabi Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Nah, sama seperti adik-adik hari ini. Adik-adik, kalau Kak Ferry tanya, siapakah yang mau melayani Tuhan? Adik-adik jawabnya apa? Ini aku, utuslah aku. Nah, itu dia adik-adik. Nah, ada contoh di Alkitab yang tentang yang namanya Raja Daud. Nah,
Nah, pasti tahu semua dong Raja Daud. Nah, dulu sebelum Raja Daud jadi raja, ya, dia dulu pernah jadi anak kecil nggak? Pernah. Iya dong, masa tiba-tiba lahir langsung jadi gede? Kan enggak kan? Pak Raja Daud dulu juga anak-anak, dulu juga masih kecil. Nah, Raja Daud ini punya sikap yang baik kepada orang tuanya. Orang tuanya siapa? Orang tuanya namanya Isai, Pak Isai. Ya, nah si Pak Isai ini ya, nah dia memberikan tugas kepada Daud waktu itu. Ya, tugasnya apa? Menggembalakan kambing domba. Menggembalakan apa? Kambing domba. Jumlahnya berapa? 2-3 ekor. Bukan ratusan, bukan ribuan, tapi 2-3 ekor kambing dan domba. Nah, jadi Daud ini diberi tugas sebagai gembala. Nah, jadi sebagai gembala tugasnya tuh kira-kira kalau jadi gembala tugasnya ngapain ya kira-kira? Waduh, dombanya misalnya mau makan. Nah, Daud ini harus nuntun dombanya ke padang rumput, nungguin dombanya makan. Lalu jalan lagi, kambingnya gitu ya, dituntun. Nah, terus kalau tiba-tiba datang misalnya beruang, tiba-tiba mau menerkam kambing dombanya, lalu Daud ini menghadapinya. Ya, jadi Daud ini menjaga. Nah, itu adalah ciri-ciri yang baik ya. Terus kalau misalnya kambing atau dombanya sedang sakit, lalu Daud gimana? Daud gendong, diobati. Nah, jadi dia melayani sampai akhirnya dia melayani terus, makin lama Tuhan percayakan lebih besar sampai akhirnya singkat cerita Daud ini menjadi seorang raja. Nah, itu dia. Nah, sama juga dengan kehidupan kita, dengan kehidupan adik-adik. Jadi kalau kita sudah mempunyai kerinduan untuk melayani, lakukanlah waktu kita melayani, lakukanlah dari hati. Nah, mulai dari sekarang, adik-adik kalau misalnya di sekolah, ya seperti yang tadi Kak Ferry ceritakan. Jadi kalau dari sekolah, ya udah. Jadi kalau misalnya ada teman yang nggak ngerti, kita bantu. Terus kalau misalnya guru lagi ada bawa buku banyak, misalnya kita bisa bilang, Pak, Bu, bisa saya bantu? Wah, bisa bantuin. Nah, jadi melayani semua dari hati, dari hati yang tulus. Nah, siapa tahu ya adik-adik, kita tidak pernah tahu tentang ada yang namanya masa depan, karena hanya Tuhan yang tahu. Nah, jadi kalau kita melayani dari hati, otomatis sikap kita akan berbeda dari orang yang lainnya. Nah, ketika nanti adik-adik dari kecil ini melayani terus-menerus, masa depan Tuhan bisa buka buat adik-adik. Siapa tahu ya, dari yang nonton online ini, adik-adik nanti menjadi dokter, adik-adik menjadi seorang pengacara, adik-adik menjadi hamba Tuhan, adik-adik menjadi siapa lagi? Menjadi perawat, menjadi pemusik yang hebat. Semuanya hebat. Tapi bukan sekedar hebat, tapi bukan sekedar jadi dokter, sekedar jadi pengacara, bukan sekedar jadi hamba Tuhan, bukan jadi penyanyi, pemain musik, bukan ya sekedar itu. Tapi bagaimana adik-adik menjadi dokter-dokter yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, pengacara yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, hamba-hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa, menjadi wali kota di kota Semarang mungkin, menjadi wali kota di daerah mana, ya, atau bahkan menjadi seorang presiden. Kita tidak pernah tahu. Tapi bukan sekedar itu, tapi adik-adik menjadi orang yang berbeda. Karena kenapa? Adik-adik dipakai oleh Tuhan. Karena kenapa? Melayani semuanya dari hati. Ya, ayo adik-adik kita lakukan. Kita mulai dari sekarang, kita mulai melayani. Ya, melayani dari mana? Di gereja, di sekolah, di rumah. Ya, oke, sekian aja dari Kak Ferry. Tuhan Yesus memberkati. Bye.
Mari adik-adik, sebelum kita mengakhiri pada hari ini, kita berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan hari ini. Kiranya dapat bertumbuh dan berbuah dalam hati kami dan menjadi berkat untuk sekeliling kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh melakukan aktivitas kami oleh karena anugerah-Mu. Berkati aktivitas kami selanjutnya, sertai Bapa. Kami serahkan doa kami serahkan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.